Halo semua, di video kali ini kita membahas mengenai berapa target return investasi saham. Nah, jadi kenapa kita perlu menetapkan atau membahas mengenai target dari return investasi saham? Karena menurut saya dengan adanya target ini, kita bisa menjadi lebih termotivasi. Kita bisa mau untuk terus belajar, berusaha, karena kita mempunyai target yang ingin dicapai. Dan yang kedua, dengan adanya target ini juga berguna sebagai bahan evaluasi untuk menilai strategi investasi kita ini sudah cukup efektif atau tidak, investasi kita ini sudah cukup berhasil atau tidak. Jadi menurut saya menetapkan target itu juga mempunyai fungsi seperti itu. Memang ada beberapa investor atau ya cukup banyak investor misalnya ya, yang misalkan tidak menetapkan target, jadi ya sambil dijalani, sambil terus belajar, sambil terus mencoba menambah pengalaman, tanpa disadari ternyata hasil investasinya juga cukup bagus. Ya itu juga bisa terjadi, tapi tidak ada salahnya kita menetapkan target supaya kita lebih termotivasi dan bisa menilai hasil investasi kita. Nah, poin yang penting berhubungan dengan target ini, ini kita menentukan berdasarkan juga dari pengalaman dan pengetahuan kita. Artinya misalkan sebagai investor pemula, tentu jangan menetapkan target yang terlalu tinggi, jangan terlalu muluk-muluk. Nah, sebaliknya untuk investor yang sudah berpengalaman 5 atau 10 tahun, tentu perlu untuk menetapkan target yang cukup baik gitu, karena kan pengalamannya juga sudah cukup banyak dan pengetahuannya juga harus cukup banyak, maka sudah sewajarnya untuk menetapkan target yang lebih tinggi dibandingkan dengan investor pemula misalnya. Nah, berikutnya bagaimana cara menentukan target return kita. Nah, di sini saya membagikan ada 3 cara. Yang pertama, cara yang mudah adalah dengan membandingkan dengan IHSG. Nah, jadi sebagai investor pemula misalnya, kita bisa menetapkan target return minimal misalkan 2% di bawah return IHSG. Karena sebagai pemula, tapi tentu dengan seiring berjalannya waktu, return itu setidaknya sama atau bahkan melebihi IHSG sekian persen misalnya, misalkan 2 atau 3%. Nah, jadi kita terpacu untuk melebihi IHSG. Nah, yang kedua, kita menetapkan target return dibandingkan dengan suku bunga dari instrumen bebas resiko, misalkan deposito atau ORI, ditambahkan dengan premium, misalnya 10 atau 15%. Nah, logikanya adalah seperti ini, kalau kita berinvestasi di suku bunga bebas resiko, itu kan tanpa ada risiko dan tidak perlu usaha yang terlalu keras misalnya. Nah, dengan investasi saham ini kita perlu mengeluarkan usaha yang lebih keras dan juga ada risiko. Jadi sudah sewajarnya kita harus menetapkan kelebihan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan ORI misalnya. Itu harus ada tambahan return yang cukup jauh. Karena kalau invest saham itu hanya memberikan return sedikit di atas ORI, maka ya investasi saham itu kurang worth it untuk dilakukan. Karena sudah lebih beresiko, sudah lebih repot untuk dikerjakan, tapi returnnya ternyata tidak beda jauh dengan investasi yang bebas risiko. Nah, berapa tambahan return yang kita harus tetapkan dibandingkan dengan investasi bebas risiko, itu relatif dan subjektif tiap investor. Yang penting kita harus menetapkan perbedaan atau penambahan return yang relatif lebih banyak dibandingkan instrumen bebas risiko tadi. Nah, cara yang ketiga itu dengan menggunakan angka yang fix, misalnya 20% secara konstan selama beberapa tahun, misalkan selama 5 tahun. Artinya untuk menetapkan target return menggunakan angka yang fix ini, kita menggunakan return rata-rata selama beberapa tahun. Nah, pertimbangannya karena ada tahun-tahun tertentu pasaran itu sangat bagus, ada tahun-tahun tertentu itu pasaran atau IHSG turun. Nah, tentunya kan tidak tepat kalau kita menetapkan target return itu hanya dari setahun. Jadi kalau kita menetapkan target return berupa angka yang konstan, itu kita perlu untuk menggunakan return rata-rata dari periode tertentu, misalkan selama 5 atau 10 tahun. Nah, dari ketiga cara ini, lebih baik menggunakan cara yang mana? Nah, kalau menurut saya, kita bisa menggunakan kombinasi dari dua metode. Misalkan kita menetapkan target harus di atas IHSG, misalkan 1 atau 2%. Kita bisa juga menetapkan target tambahan. Jadi,
di atas IHSG, misalkan 1 atau 2%, dan juga selama 5 atau 10 tahun, return rata-ratanya adalah di 20%. Nah, jadi hal ini membuat kita semakin terpacu untuk meningkatkan hasil investasi kita. Nah, jadi sekian beberapa cara untuk menetapkan target return. Nah, semoga bisa membantu kita untuk menetapkan target return yang realistis, tapi cukup membuat kita untuk termotivasi untuk belajar dan meningkatkan hasil investasi kita. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk belajar investasi saham lebih detail, ayo subscribe channel Dunia Saham, karena kita akan bersama-sama belajar investasi saham disertai dengan contoh-contoh yang praktis. Jadi kita akan memberikan contoh, misalnya bagaimana menganalisa laporan keuangan disertai dengan contoh yang langsung, jadi memudahkan untuk belajar. Sekian video kali ini dan terima kasih.